Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Marilah kita senantiasa merawat dan menjaga ketakwaan kita dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi wilayah larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa itu adalah identitas bagi seorang mukmin. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik pegangan adalah takwa. Wa libasu taqwa dzalika khair, dan pakaian yang terbaik adalah takwa kita. Dalam satu pekan minimal kita diberikan sebuah petuah yang menjadi pengingat bagi kita, sebagai reminder buat kita, yaitu takwa itu sendiri. Berarti takwa mempunyai posisi yang sangat strategis, mempunyai posisi yang sangat menentukan dan lain sebagainya. Karena konsep daripada takwa itu adalah bagaimana dia melakukan perintah dan bagaimana dia menjauhi segala bentuk yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kaidah penting di dalam agama Islam. Maka kaidah ini selalu kita ingat, selalu kita jadikan sebagai sebuah alarm, reminder buat kita semuanya, minimal dalam satu pekan sekali. Maka wasiat takwa itu adalah wasiat yang paling agung, wasiat yang tidak boleh diremehkan, tidak boleh kemudian seseorang menganggap adalah hal yang biasa saja. Tapi dari sana sebetulnya adalah lahir dari kaidah-kaidah yang nanti akan menjadi kaidah-kaidah turunan daripada buah takwa itu sendiri. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW sebagai keteladanan yang paripurna. Ketika manusia saat ini hidup di zaman di mana kita terombang-ambing oleh berbagai informasi, berbagai isu dan lain sebagainya, maka keberadaan Nabi Muhammad SAW itu menjadi sebuah pelita buat kita semuanya. Bagaimana dia menjadi sebuah pelita? Dia menjadi sebuah pegangan, menjadi sebuah keteladanan bagaimana kita mengambil, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita menilai. Seseorang itu tidak akan bisa membuat sebuah bangunan yang megah kalau tanpa ada model, kalau tanpa ada konstruksi, atau kalau bangunan yang besar ya, tidak ada market dan sebagainya. Nah, Rasulullah itu sebagai role model dalam mengarungi kehidupan ini, permasalahan, problematika kehidupan, walaupun variasinya banyak sesuai dengan perkembangan zaman, tapi pada intinya adalah sama. Pada intinya adalah sama. Apa yang berlaku pada zaman dahulu, ada yang yang masih berlaku sampai saat ini, ada yang berbeda pelakunya, ada yang berbeda tempatnya, polanya, dan sebagainya. Tapi intinya adalah sama. Makanya keteladanan itu adalah sangat penting, karena dia adalah role model buat kita semuanya. Di dunia manapun, di tempat manapun, kehadiran model itu sebuah identitas tunggal. Ketika ada sebuah pabrik dia membangun sebuah mobil, merancang sebuah desain, maka dia perlu desain awal sebagai kerangka awal. Ya, sama saja. Rasulullah itu sebagai kerangka awal bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita meneruskan sebuah kehidupan dan seterusnya. Maka senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan salawat ini sampai kepada kita semuanya
wabil khusus kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yang hadis ini diterima oleh Ruqayyah Tamim Ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Hadisnya sangat singkat sekali, tapi penuh makna yang dalam sekali. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Maka kemudian para sahabat bertanya, "Qulna liman?" Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Hadis ini kemudian dicatat, ditulis, direkam oleh Imam Muslim dan Imam Nasai dan imam yang lainnya seperti Abu Dawud dan seterusnya. Ad-dinu nasihah. Secara sederhana kemudian kita temui dalam terjemahan bahwa agama ad-din, agama yakni Islam itu adalah nasihat. Maka kemudian para sahabat bertanya, liman, untuk siapa? Rasulullah menyampaikan, lillah, untuk Allah, wali rasulihi, untuk Rasul, lillahi wali kitabihi, untuk kitabnya yaitu Al-Quran, wali rasulihi, untuk Rasul, wali a'immatil muslimin wa 'ammatihim, untuk kaum muslimin pada umumnya dan para a'immatil muslimin, para pemimpin kaum muslimin. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan nasihat? Apakah nasihat itu sekedar wejangan? Apakah nasihat itu sekedar sebuah kritik, sebuah evaluasi dan sebagainya? Dalam bahasa Arab, an-nasihah itu berkaitan dengan sesuatu yang tulus, sesuatu yang murni, keikhlasan, ketulusan. Jadi nasihat itu adalah ketulusan. Jadi kalau kita terjemahkan adalah ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah nasihat, agama ini adalah ketulusan. Kenapa ketulusan itu sangat penting sekali? Dulu di zaman Rasulullah SAW ada orang yang disebut, yang dikategorikan sebagai orang-orang munafik. Yang salah satu yang menonjol dari orang munafik adalah dia akan menghadiri sholat di mana sholat itu banyak dihadiri oleh banyak orang. Ini yang kemudian disinggung. Mereka itu qaumu kusala. Mereka itu pura-pura sholat, tapi sebetulnya hatinya adalah malas. Kenapa mereka melakukan itu? Ya karena mereka melakukannya tidak dengan ketulusan, tidak dengan prinsip yang keikhlasan dan sebagainya. Makanya kemudian ad-dinu an-nasihah ini menjadi pembeda yang sangat jelas sekali antara orang mukmin dengan orang munafik. Ketika ada seruan ayat-ayat yang memerintahkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk berjihad fi sabilillah, maka kemudian sikap orang munafik bagaimana? Mereka mencari alasan agar tidak ikut berperang. Ada yang alasan sakit, ada yang alasannya adalah masa panen dan seterusnya. Banyak sekali kalau kita lihat bagaimana orang-orang munafik itu. Makanya kemudian nasihat itu terkait dengan 3 hal. Ketulusan itu terkait dengan 3 hal. 3 unsur dalam nasihat itu. Yang pertama adalah iradatul khair, yaitu niat yang baik. Niat yang baik. Kemudian yang kedua adalah al-ikhlas, murni, keikhlasan. Kemudian yang ketiga adalah inayatul qalb, perhatian terhadap sesuatu. Nah, kemudian para sahabat menanyakan bagaimana bentuk
keikhlasan, bentuk ketulusan. Kalau kemudian dibahasakan lebih tegas lagi, bagaimana kita komitmen kita dalam beragama. Jadi an-nasihah itu terkait dengan ketulusan, dan buah daripada ketulusan itu adalah komitmen kita terhadap agama Islam. Orang tidak akan berkomitmen kalau tidak ada ketulusan. Maka tanda orang itu tulus adalah dia punya komitmen yang tinggi, punya niat yang baik. Tidak mungkin dia punya niat yang jahat. Maka kemudian para sahabat bertanya, apa ya komitmen atau ketulusan itu apa, untuk apa, untuk siapa? Qulna liman, lillah. Yang pertama adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. An-nasihatu lillah. Apa bentuk komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu al-qiyamu bi ta'atihi wa tajtinabu ma'siyatihi. Yaitu komitmen untuk dalam ketaatan dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Itu bentuk komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mudah dalam bermaksiat, berarti komitmen kita bermasalah. Kalau kemudian kita melanggar perintah Allah, minta dispensasi dan sebagainya hanya supaya biar tidak terkena kewajiban, supaya menghindar dari ketaatan, ini ada permasalahan yang serius dalam komitmen kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an-nasihatu li kitabillah, bentuk ketulusan untuk kitab Allah yaitu Al-Qur'an apa saja? Yang pertama adalah bi qiraati wa hifdhihi, dengan membaca dan menghafalkannya. Di dalam berbagai kesempatan dengan riwayat yang berbeda, Rasulullah SAW senantiasa mendorong umat Islam untuk bererat dengan Al-Quran. Maka redaksi yang sampai kepada kita berbagai macam. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya, li ashabihi. Kemudian di berbagai tempat Rasulullah membuat motivasi, perumpamaan orang-orang yang membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Artinya di situ salah satu bentuk komitmen kita, ketulusan kita terhadap Al-Quran itu sendiri adalah dimulai dengan membacanya. Sehari kita membaca berapa lembar? Kalau satu lembar keberatan, kita kurangi dah. Satu hari berapa muka? 2 muka 1 lembar. 1 muka 1 halaman. Ternyata 1 halaman masih keberatan. Udah deh, 1 ayat saja 1 hari. 1 ayat 1 hari, kemudian kita baca tafsirnya dan kemudian kita perdalami. 6.200 sekian ayat itu akan selesai dalam seumur hidup kita. Kalau seandainya itu komitmen kita jalani setiap hari, 1 ayat saja, 1 hari, pahalanya luar biasa. Berarti kita sepanjang hidup kita tidak akan pernah lepas daripada Al-Quran. Kemudian bentuk komitmen yang berikutnya adalah dengan menghafalkannya. Apalagi bagi seorang laki-laki, karena dia akan menjadi imam, terutama untuk imam sholat, bukan sekedar jadi memang dia imam sholat, bukan, tapi pada akhirnya kita akan menjadi imam, terutama imam sholat. Di kondisi tertentu kita pasti jadi imam. Di rumah
Apalagi pada waktu pandemi kemarin, di mana banyak masjid yang kemudian ditutup dan sebagainya, mau tidak mau kemudian dia harus sholat di rumah. Betapa banyak yang kemarin itu ternyata ada beberapa yang tidak mau sholat di rumah. Persoalannya kenapa? Karena dia tidak bisa baca Quran, karena dia tidak punya hafalan. Ya masa 2 tahun setahun cuman qul huwallahu ahad dan sebagainya. Maka menghafal itu adalah menjadi ciri dalam peradaban Islam. Menghafal Al-Quran itu adalah menjadi ciri dalam peradaban Islam. Apakah semua ayat itu wajib dihafal? Kalau dikatakan wajib, tidak. Sahabat radhiyallahu anhu, mereka itu menghafal Al-Quran, itu hafalannya tidak sama. Ada yang menghafal secara keseluruhan, itu pun jumlahnya sebetulnya kalau dikalkulasi dengan perbandingan dengan jumlah sahabat yang ada, itu tidak banyak. Ada yang menghafal sebagian, ada yang menghafal beberapa, dan sebagainya. Intinya adalah bagaimana komitmen membaca dan menghafal itu dalam satu rangkaian. Kemudian bentuk komitmen terhadap Al-Quran adalah salah satu berikutnya adalah dengan mengajarkannya, untuk membentuk kader-kader umat Islam. Mengajarkan meskipun hanya mengajarkan satu huruf. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Itu kan menjadi satu motivasi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajar Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa dikatakan khairukum? Karena yang diajarkan adalah sesuatu yang mulia. Ketika sesuatu yang itu yang mulia, maka dia punya dampak yang mulia, punya dampak yang sangat agung dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah komitmen, ketulusan serius untuk mengamalkannya. Itu baru bagaimana kita berkomitmen, tulusan kita, an-nasihatu li kitabillah wan nasihatu li rasulillah. Berikutnya adalah nasihat yang terkait dengan Rasul, ketulusan yang berkait dengan kerasulan. Apa bentuknya? Yang pertama adalah berkomitmen terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pedoman umum. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara tentang sunnah-sunnah Nabi, banyak sekali. Banyak sekali. Maka intinya adalah ketika ada orang yang berkomitmen menjalankan sunnah, maka kita tidak boleh mencelanya, karena bisa jadi kita jatuh pada istihza. Waliyadzubillah. Kemudian yang berikutnya, bentuk komitmen kepada Rasulullah adalah komitmen terhadap syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di samping sunnah-sunnahnya, maka juga komitmen terhadap syariat-syariat yang telah Rasulullah ajarkan. Banyak sekali, karena perwujudan Rasulullah itu adalah perwujudan daripada pengamalan kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Kalau kita bicara sunnah dan sebagainya, itu bagian penting dalam bentuk berkomitmen, termasuk juga membela Rasulullah SAW. Apalagi zaman sekarang ini banyak sekali orang menghina Rasulullah. Ya, kita masih ingat, ya, beberapa tahun belakangan banyak Rasulullah digambarkan dengan waliyadzubillah dengan yang tidak layak. Dimuat sebuah majalah sampai jadi isu kerusuhan nasional dan sebagainya. Wa nasihatu li a'immatil muslimin, bentuk ketulusan terhadap kepemimpinan kaum muslimin adalah ketika ada pemimpin yang adil,
atau kita sebagai orang biasa, maka kita wajib mengangkat orang yang punya komitmen terhadap amanah. Itu paling penting. Ya. Itu yang paling penting. Karena Al-Quran sudah memberikan pesan yang sangat tegas. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ketika ada orang yang punya komitmen, terkenal amanah, adil, maka kita punya kewajiban untuk mendorong orang tersebut menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Jangan sampai orang yang tidak adil, orang yang tidak amanah menguasai urusan umat. Ini berbahaya. Demikianlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen kita sebagai seorang muslim bisa kita laksanakan sebagai bentuk ketulusan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagai bentuk pengamalan daripada hadis-hadis dan Al-Quran apa yang telah kita baca tadi. Barakallahu fikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Marilah di khutbah yang kedua ini kita rawat ketakwaan kita bina ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jaga ketaatan kita kepada Allah, menjauhi segala yang berpotensi menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, pada para tabi'in dan sampai kepada kita semuanya. Amin. Di khutbah yang kedua ini terakhir, an-nasihatu li'ammatihim, nasihat yang berlaku untuk umum adalah bentuk komitmen kita adalah agar kita memberikan maslahat kepada orang banyak. Dan ini terkait dengan yang sebelumnya, an-nasihatu li'a'immatil muslimin. Itu saling terkait. Kita bisa memberikan maslahat secara luas ketika kita punya komitmen agar kita senantiasa memilih orang-orang yang punya amanah, punya integritas yang tinggi, akhlak yang baik, apalagi dia dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, maka layak kita kemudian menjadikan dia sebagai sebuah pemimpin buat kita semuanya. Ini tidak terkait dengan politik, tapi terkait secara umum di wilayah manapun. Sama sekali tidak terkait dengan politik, tapi ini terkait dengan komitmen kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan ini berlaku untuk semua tingkatan. Apalagi kita punya komitmen untuk menciptakan maslahat secara naluri, secara fitrah kita menginginkan kebaikan. Tidak mungkin kita menginginkan kerusakan. Hati yang terdalam kita selalu mencintai kebaikan, mencintai kebenaran. Maka supaya ini terjaga, fitrah ini terjaga, ya, salah satunya sistem sosial kita harus kemudian diciptakan oleh orang-orang yang baik. Tatanan kehidupan kita diatur oleh orang-orang yang baik. Kehidupan kita diatur oleh orang-orang yang amanah. Karena nanti kalau sekali orang tidak amanah, orang yang kemudian mengurusi urusan umat tidak amanah, maka tatanan sosial itu pasti akan rusak dan sebagainya. Waliyadzubillah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah dalam Islam dan iman kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka samil qarib mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.